pemirsa, apa kabar? She Magazine, sharing and empowering. Waktunya kita untuk kumpul di Berita Satu untuk membahas profil perempuan yang inspiratif serta berbagai isu yang menarik bagi perempuan. Bareng saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar semuanya? Waduh, senang banget ketemu lagi dengan perempuan-perempuan hebat Indonesia di She Magazine, sharing dan empowering. Ini kayaknya semakin notice ya orang-orang bahwa selama sebulan Maret ini, bulan Maret adalah perayaan yang namanya International Women's Day. Banyak banget nih di medsos-medsos dan di IG, di Facebook semuanya semakin aware ya ternyata, Vin ya. Iya dong, ini adalah bulannya sejarah perempuan ya kan, waktunya untuk saling mendukung satu sama lain. Tapi di tengah pencapaian prestasi perempuan yang patut dirayakan pemirsa, ada juga yang harus kita ketahui bahwa ternyata di tengah pandemi virus corona ini perempuan itu terkena sekali dampaknya ya. Misalnya di Amerika Serikat aja, itu perempuan dari warga kulit hitam dan juga keturunan Latin adalah yang paling banyak terkena pengurangan kerja ataupun jam kerja. Nah, ini kita sharing di sini, tapi juga nanti kita akan sekaligus memberikan informasi yang empowering bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan ya Yan ya. Waduh, menarik sekali itu. Mungkin memang benar kasus seperti itu atau juga isu seperti itu harus ditangani. Dan tentunya ada banyak cerita-cerita seperti kata Vina di She Magazine. Kita saksikan dulu News Flash. 21 perempuan dari seluruh dunia dianugerahi penghargaan International Women's of Courage dari Departemen Luar Negeri Amerika. Salah satunya Piu Piu Aung yang menjembatani perbedaan budaya dan agama di Myanmar. Presiden Amerika Joe Biden menominasikan Jacqueline Van Alvost dan Laura J. Richardson untuk memimpin Komando Militer Amerika. Bila dikonfirmasi Senat, mereka akan jadi perempuan kedua dan ketiga yang mencapai posisi itu. Aktivis Malala Yousafzai mengumumkan ia bermitra dengan Apple TV Plus untuk membuat drama, dokumenter, komedi, animasi, dan serial untuk anak-anak. Malala mengatakan kontennya bertujuan menginspirasi anak perempuan. Inspiring banget Malala, idolaku. Pemirsa, She Magazine pokoknya akan menghadirkan segala sesuatu yang menginspirasi, terutama dari perempuan untuk perempuan. Salah satunya nih, did you know kalau ada seorang diaspora asal Indonesia ya, dari Bandung pemirsa, seorang perempuan bernama Evita Chu, yang dia ini merajut loh sweater untuk Michelle Obama yang dipakai di acara inaugurasi Joe Biden. Waduh, keren. Evita ini ternyata tinggal di Los Angeles, California, dan dia merintis usaha PDR Knitting sejak tahun 2006, dan rajutan-rajutannya dipakai oleh desainer-desainer terkemuka. Tapi ya syukurlah waktu buka bulan Mei tanggal 15 itu klien udah pada nunggu, udah pada ngantri malahan. Puji syukur juga ya, setelah buka sampai sekarang itu justru jauh lebih sibuk dari tahun lalu. Setelah sempat tutup beberapa bulan karena pandemi, PDR Knitting, pembuat baju rajut milik Evita Chu, diaspora Indonesia di Los Angeles, California, malah kebanjiran pesanan. Dan siapa mengira kalau diantaranya adalah pesanan khusus desainer Sergio Hudson. Dia memang klien saya, dan saya semua yang bikin semua knitwear-nya untuk Sergio Hudson. Tapi waktu saya dapat emailnya itu, ya kaget juga gitu. Terus udah gitu dia bilang, please keep this top secret, dia bilang gitu. Karena sweater rajutan yang dipesan akan dikenakan mantan ibu negara Michelle Obama saat pelantikan Presiden Joe Biden 20 Januari lalu. Dari email dapet sampai fitting yang pertama itu cuma 2 minggu. Prajut kelahiran Bandung ini mengaku proses pembuatan sweater tersebut tidak sulit. Yang tidak mudah adalah menjaga kerahasiaannya termasuk kepada keluarga. Ini dibenarkan Sophia Shea, asisten yang dipercaya Evita untuk membantu menyelesaikan proyek ini. It was honestly a really hard time for us to keep it in secret because it's a once in a lifetime chance for us. So on the day of, I kept checking the news and then I saw that Michelle Obama was trending on Twitter. So I immediately texted Evita and I said, Evita, we did it! Kayak gimana ya, kayak masih nggak percaya gitu. Soalnya saya nggak minta opportunity-nya gitu loh. Tiba-tiba datang gitu loh. Jadi
dan kesempatannya tuh besar gitu. Jadi ya masih kayak nggak percaya aja. PDR Knitting yang dirintis Evita sejak tahun 2006 memang banyak dilirik desainer terkemuka. Selain karena tidak banyak lagi pelaku industri ini di Los Angeles, kemampuan Evita mewujudkan keinginan klien yang artistik, kreatif, dan unik menjadi kekuatannya. Seperti yang disampaikan Scott Studenberg, pendiri dan direktur kreatif Baha'is, label fashion terkemuka di Los Angeles yang sudah 7 tahun bekerja sama dengan Evita. Evita knowing all of the, being a guru of knitwear, but also being creative, is able to work with me and develop whatever's in my head. Karena saya juga desainer dulunya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada challenge juga nggak fun gitu. Jadi dari mula-mula itu kebanyakan klien saya itu kebanyakan yang yang artis gitu loh, yang kreatif. Mereka maunya tuh yang cara berpikirnya tuh outside the box ya. Walau sejumlah selebriti terkenal telah mengenakan baju rajutan karya Evita Chu termasuk Michelle Obama, namun untuk saat ini ia hanya ingin memperkuat kinerja perusahaannya dan menikmati waktu bersama keluarga. Dari Washington DC, Naras Prameswari, Nia Iman Santoso, VOA. Wow, luar biasa mantranya tuh ya. Dia ingin menjadikan perusahaannya not bigger but stronger. Nggak lebih besar sih, tapi lebih kuat. Wah, luar biasa. Semoga kita bisa belajar ya dari Evita. Menarik sekali ya motonya ya, dan itu memang menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. She Magazines akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, welcome back to the She Magazine, sharing dan empowering. Wah, ini sebentar lagi sudah musim panas di sini. Kalau udah musim semi-semi kayak begini, pasti anak-anak masuk sekolah. Nah, udah setahun kan pada sekolah dari rumah online, Vin. Iya. Anak kamu gimana tahun ini? Nah, saya ingat beberapa minggu lalu kan saya bilang ke Ian kan kalau anak saya memilih untuk in person karena sepertinya itu lebih baik bagi dirinya dan mental health-nya. Tapi setelah kesini setelah semakin dekat nih kok kayak semakin ragu. Jadi akhirnya kami akan memutuskan untuk stay virtual karena karena mempertimbangkan guru-gurunya belum divaksin, kemudian juga bahwa bulan April kan ada Ramadan, puasa gitu kan. Udah gitu si anaknya sendiri bilang, "Mama, aku nggak mau pakai masker terus-menerus." Jadi ya udah deh kalau gitu kamu virtual aja dulu. Oh, ternyata pengalaman itu nggak cuma pengalaman kamu, Vin, pengalaman ibu-ibu atau juga orang tua seluruh di Amerika dan juga dialami diaspora Indonesia lainnya. Kita lihat yuk komentar mereka seperti apa. Setelah hampir setahun mayoritas sekolah di Amerika Serikat beralih ke kelas daring akibat pandemi COVID-19, sejumlah sekolah di beberapa negara bagian membuka kembali pintu bagi siswanya. And making sure that we are following not only the CDC guidelines, but we're following the learning from other school systems in Chicago that have successfully reopened. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC merilis panduan pembukaan kembali sekolah dengan memprioritaskan penggunaan masker dengan tepat, menjaga jarak dan kebersihan, serta pelacakan kontak. Vaksinasi pengajar dan staf sekolah tidak masuk panduan, namun Presiden AS Joe Biden memprioritaskan staf pengajar untuk menerima vaksin. Let's treat in-person learning like an essential service that it is. Sebagian serikat guru menekankan pentingnya protokol keamanan sebelum setuju untuk kembali mengajar di sekolah. Setelah setahun pandemi, mayoritas orang tua di Amerika mendukung keputusan pembukaan kembali sekolah. Pew Research mencatat 61% orang tua khawatir anaknya ketinggalan pelajaran selama kelas daring. Sementara 54% merasa mereka tidak bisa bekerja ketika anak bersekolah dari rumah. Meski demikian, negara bagian hanya bisa memberikan opsi kepada orang tua dan anak untuk memilih sekolah daring, tatap muka, atau kombinasi keduanya yang di Amerika dikenal dengan sebutan hybrid. Orang tua diaspora Indonesia di Amerika juga punya pilihannya masing-masing. Karena akunya juga kerja, jadi nggak bisa nggak ada yang jaga di rumah gitu. Dari sekolahnya aku udah lihat gitu. Jadi begitu mereka didesain untuk buka kembali, kepala sekolahnya dan seluruh staff yang di elementary school itu semua sudah memastikan gitu kalau misalnya murid-murid yang datang itu safe environment.
Georgia adalah salah satu negara bagian yang membuka kembali sekolah paling awal, Agustus tahun lalu. Industri yang gede di sini itu kebanyakan Walmart, peanut shelling, bottling water. Jadi yang mereka harus kerja, kalau nggak kerja nggak dapat duit. Sementara di negara bagian Virginia, instruksi pembukaan kembali sekolah baru dilaksanakan pada tanggal 15 Maret. Harusnya balik ke sekolah itu bulan Januari. Tapi setelah diundur karena COVID-nya terus meningkat, dan mereka juga udah lebih comfortable di rumah gitu. Dan sebentar lagi juga kebetulan Ramadan, jadi saya berpikir untuk keep di rumah, jadi mereka juga bisa lebih fokus sama puasa. Suami saya juga agak sakit, jadi high risk terhadap ini COVID ya. Jadi itu yang membuat saya keputusan saya untuk keep anak-anak di rumah. Pembukaan kembali sekolah jadi salah satu fokus 100 hari pertama pemerintahan Biden. Awal Maret, Senat menyetujui Miguel Cardona sebagai Menteri Pendidikan AS yang berhasil membuka kembali mayoritas sekolah di Connecticut. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan Alam Burhanan, VOA. Aku paham banget sih sama dua ibu Indonesia tadi, baik yang memilih untuk in person ataupun secara virtual ya, because aku juga seperti itu gitu kan. Nah kemudian yang akhirnya aku memutuskan untuk stay virtual adalah pertimbangan bahwa guru-guru ini belum divaksin loh Ian. Ternyata di sini itu susah banget untuk dapat appointment untuk memperoleh vaksinasi. Padahal sekitar 2 juta ya warga Amerika ini diberi vaksin setiap hari, tapi susah banget untuk dapat appointment itu. Ya tentu saja dong, makanya jadi banyak orang yang kayak misalnya kita lihat udah divaksin dan ternyata ada trending saat ini bahwa orang-orang cenderung menjadi cemburu buat orang-orang yang sudah divaksin atau yang bisa disebut juga sebagai vaccines envy. Teman dan tetangga Anda sudah menjalani vaksinasi, tapi giliran Anda tak datang-datang juga. Banyak warga di Amerika kini merasakan vaccine envy. Rasa iri karena tak juga divaksinasi. It's frustrating that we kind of feel like we've gotten the short end of the stick during this whole situation. Pemilik salon di San Francisco, negara bagian California misalnya. Jenis usaha ini sering pertama ditutup saat pengetatan PSBB. Tapi begitu ada vaksin, pekerjanya tak dianggap pekerja esensial yang mendapat giliran vaksinasi. You know, we call the customer and they say because we not vaccine, so they don't want to come in yet. Kurang lebih setahun menjalani pembatasan selama pandemi membuat banyak orang tak sabar menanti giliran. Yeah, I think it's kind of frustrating for the younger people, the younger generation, because I really want to go live my life again. Tapi sebagian lain bisa memaklumi mengapa mereka belum juga mendapat kesempatan vaksinasi. I'm not envious at all. I think those who need it the most, senior citizens and those with health problems should get it first. And I could still wait a couple more months if I have to. Menurut psikolog, media sosial tak banyak membantu dan justru sering memicu iri hati. Banyak kenalan mulai rekan kerja, sahabat karib, hingga teman se-SMA dulu sibuk ambil selfie saat disuntik. Menambah stres orang di tengah stres yang sudah ada menyikapi pandemi. It's incredibly stressful for people and it brings up a lot of anxiety of when is it going to happen for me? Oh, I thought it was supposed to happen for me already. You know, I think it can be even a little bit traumatic for people. Solusinya, sabar sambil terus berusaha. And having some acceptance that this is not going to go smoothly. There are just too many variables at play. Dengan lonjakan produksi vaksin dan target tersedianya vaksin bagi seluruh penduduk dewasa AS paling lambat akhir Mei, maka fenomena vaccine envy diperkirakan bakal mereda, seiring makin banyaknya orang yang akhirnya mendapat giliran. Selain vaccine envy, fenomena lain yang terjadi belakangan adalah vaccine guilt, atau rasa bersalah karena telah mendapatkan vaksinasi di saat kelompok masyarakat lain masih harus mengantri untuk mendapatkan vaksin tersebut. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.
Nah, saking sulitnya, sebenarnya saya punya pengalaman sendiri pemirsa. Saya mencoba ke tempat vaksin, ya gini Vin, ada tempat vaksin kan, dan biasanya ternyata memang ada cerita-cerita bahwa ada vaksin yang tersisa, karena kalau sudah dicairkan kan nggak bisa balik lagi ke kulkas kan, dan harus digunakan. Kadang-kadang ada yang dibatalkan. Beberapa teman saya sudah mencoba untuk datang ke tempat vaksin. Saya juga coba, dan beberapa kali juga ditolak karena tidak beruntung. Sebenarnya itu untung-untungan, tapi tidak ada ruginya untuk mencoba ternyata. Iya, ya seperti itulah ya pemirsa. Kalau di Amerika Serikat, kita berdua belum dapat vaksin, makanya kami masih syuting dari rumah supaya aman. Oke, She Magazine masih akan sharing dan empowering lagi after this one. VOA She Magazine sharing and empowering. Pemirsa, pandemi virus corona berdampak besar kepada semua lini kehidupan, ya kan, termasuk juga bisnis restoran. Tapi ada nih seorang perempuan yang tadinya terpuruk jatuh bisnisnya namun berhasil bangkit lagi. Waduh, ini ceritanya menarik banget loh, Vin. Ternyata dia tuh dari pemilik restoran, namanya Carly Steiner. Dia tuh pemilik restoran sukses, dan karena pandemi, waduh, ya semuanya pada tutup kan. Dan dia beralih menjadi seorang pengrajin kayu. Seperti banyak pengusaha restoran di Amerika Serikat, Carly Steiner kehilangan bisnisnya akibat pandemi. Padahal 6 bulan lalu, Carly pemilik restoran yang sukses di Washington DC. Himitsu tampil di majalah Bon Appetit sebagai salah satu dari 12 restoran terbaik di Amerika. Pengusaha muda ini juga ditampilkan dalam panduan restoran Zagat dan majalah Forbes. Himitsu terpaksa tutup karena tidak mampu membayar biaya sewa ruangan yang mahal di Washington DC. We've lost 110,000 restaurants in 2020. That is 17% of our nation's total. We've never seen that kind of loss, not during any recessions, not during any other incident. So this is as dire a situation for the restaurant industry in this country as we've ever seen. Pandemi menghancurkan semua jerih payah Carly yang lalu menghabiskan waktu bermain PlayStation dan mencoba melarikan diri dari kenyataan. I felt there was just one day that I was like, I have to get myself back together. Like, this can't be what I'm doing with my life. And that's when I fell into woodworking, actually. It was a very silly beginning. I got this like armoire from online that was free. And I was like, I'm gonna redo this and I'm gonna resell it. I'm gonna make like $200. It's still sitting in my garage. Never did it, never got around to it. But the part that I really enjoyed was the actual building. Sebelum pandemi, Carly tidak pernah memegang gergaji listrik, tapi kini garasinya menjadi bengkel perkayuan. Ia membuat barang-barang rumah tangga dari kayu sesuai pesanan, seperti tatakan gelas dan talenan, seringkali berbentuk negara bagian atau negara. I have YouTube videos, I would just like Google things, but mostly it's like trial and error. Setelah pandemi usai, Carly tetap ingin melanjutkan bisnis kerajinan kayunya sambil memberikan kursus daring. Tapi ia sudah tidak ingin lagi melanjutkan bisnis restoran, setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Wah, luar biasa sekali dengan keteguhan dan resilience ya dari pebisnis perempuan tadi. Dan semakin banyak memang perempuan yang mulai beralih ke posisi atau industri yang tadinya didominasi sama laki-laki. Salah satunya di Kenya, ternyata makin banyak nih perempuan yang bekerja di sektor manufaktur di sana. Waduh, sebenarnya menurut data statistik itu adalah bahwa kepemilikan bisnis biasanya memang didominasi oleh para pria ya. Tapi ternyata para perempuan mulai mendobrak di Kenya dan mereka menjadi pemilik dari sektor bisnis ini. Perusahaan pengemasan makanan milik Esther Kojuang berkembang pesat sejak ia mendirikannya 5 tahun lalu. Esther dan kaum perempuan lainnya menjadi pemimpin sektor manufaktur di Kenya, tapi menurutnya masih sulit untuk berurusan dengan kaum pria di industri ini. Like for example, you want to supply your honey to a big company, and the procurement manager might be a man who might want more from you than you're willing to give. You just want to do clean business, but once a man is
the procurement manager, that proves to be an obstacle because they'll want much more. Meskipun pria Kenya memiliki lebih banyak pekerjaan manufaktur dengan gaji yang lebih baik, tapi perempuan Kenya mendominasi karir teratas di sektor ini. Survei Asosiasi Produsen Kenya bulan September menunjukkan bahkan pria pemilik pabrik lebih suka kaum perempuan menjalankan pabrik mereka, dan 89% manajer senior mereka adalah perempuan. What this demonstrates is that when you have also boards or leaders who support the growth of women within the manufacturing sector, you tend to see policies put in place that mainstream gender into the boardroom, and what this leads to is that more women are able to rise to top leadership positions. Tapi perempuan pemilik pabrik seperti Esther masih minoritas karena kaum pria memiliki 73% pabrik di Kenya. Menurut lembaga yang melakukan survei itu, sebagian besar perempuan pemilik pabrik baru muncul dalam dasawarsa terakhir. Why they're going into it? Because they're seeing it's a lucrative sector. It's a sector that has opportunities. But we have to understand that even though we're having more women go into manufacturing, right? Most of their jobs and most of their businesses are actually informal. Menurut Cleopatra, perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih banyak perempuan bisa menarik dan mempertahankan talenta dan lebih mampu mengukur minat dan permintaan konsumen. Untuk membantu menyetarakan kedudukan, otoritas Kenya mengatakan mereka membantu mendanai pabrik milik kaum perempuan. We have various programs and projects to support women in manufacturing. First, we have the Women Enterprise Fund, which is available. We are giving loans. We have partnered with our other institutions, for instance, Micro and Small Enterprise Authority. We are giving funds to women. Adanya dukungan pemerintah ini memberikan lebih banyak harapan bagi para pemimpin perempuan di perusahaan manufaktur Kenya untuk mendapatkan masa depan yang lebih adil di industri ini. Dari Arlington, Virginia, saya Heldi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, semoga kisah-kisah perempuan tadi bisa menginspirasi kita semua ya. Mungkin yang tadinya merasa lagi aduh low banget, tapi kemudian bisa bangkit, menemukan sesuatu yang baru, ingin beralih profesi, beralih industri, apapun itu, choose to challenge sesuai dengan tema Hari Perempuan Internasional sepanjang bulan Maret. Keren banget, dan She Magazine senang sekali bisa menjadi inspirasi bagi perempuan semuanya. Dan kayaknya saatnya buat kita untuk pamit nih. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari pojokan rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Semoga kita tetap menjalankan protokol dan tetap diberikan kesehatan, menjalani hari demi hari di tengah pandemi virus corona hingga tuntas semuanya. Pemirsa, sampai jumpa lagi hanya di Berita 1. Bye!